Inilah rahasia ayam kampung cepat besar. Modal minim, hasil maksimal. Buktikan sendiri. Tonton video ini sampai selesai, karena setiap langkah yang akan Anda dengar adalah rahasia sukses yang selama ini jarang dibagikan peternak-peternak berpengalaman. Pastikan Anda klik tombol subscribe, beri like, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah inspiratif dan peluang usaha lainnya yang bisa mengubah hidup Anda. Dan seperti biasa, semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah desa yang tenang di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Raffi. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya di pabrik, dan tabungannya hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Namun di tengah kebingungan itu, ia melihat peluang kecil di belakang rumahnya. Sebidang tanah kosong, beberapa potongan bambu bekas, dan mimpi besar untuk punya usaha sendiri. Dari situlah segalanya dimulai. Setiap pagi Raffi duduk di teras rumah, memperhatikan ayam kampung milik tetangganya yang berkeliaran. Ia mulai berpikir, mungkinkah ia bisa beternak ayam kampung dengan modal sekecil mungkin? Ia mencari informasi dari tetangga, membaca dari internet, hingga menonton video peternakan sederhana. Dari situ ia sadar, kunci utama bukan besar kecilnya modal, tapi kemauan untuk belajar dan berusaha. Dengan modal awal hanya 2 juta rupiah, Raffi mulai bergerak. 1 juta ia gunakan untuk membeli 10 ekor ayam kampung betina dan 2 jantan. Sisanya untuk membuat kandang sederhana dari bambu bekas yang ia ambil dari kebun. Ia hanya membeli paku, kawat, dan beberapa meter jaring plastik. Sisanya, semua ia kerjakan sendiri dengan tangan penuh semangat. Malam hari, ketika orang lain beristirahat, Raffi masih duduk di depan kandangnya yang baru jadi. Ia menghitung pengeluarannya di buku catatan kecil. Ia menulis dengan rapi, bibit ayam 1 juta, bahan kandang 600 ribu, pakan awal 300 ribu, perlengkapan minum dan lampu 100 ribu. Total 2 juta rupiah. Tidak ada sisa uang, tapi ada harapan besar. Keesokan harinya, ayam-ayam itu mulai beradaptasi. Suara kokok jantan di pagi hari seolah memberi semangat baru. Raffi sadar, setiap butir pakan yang ia tabur adalah investasi masa depan. Ia mulai mencatat waktu makan, suhu kandang, dan perubahan tingkah ayam. Perlahan tapi pasti, ayam-ayamnya tumbuh sehat, bulunya mengilap, dan nafsu makannya stabil. Dari sinilah perjalanan sukses Raffi dimulai. Raffi tahu, kesalahan terbesar peternak pemula adalah menghabiskan banyak uang di awal. Ia tidak ingin jatuh di lubang yang sama. Ia mulai memutar otak bagaimana membuat kandang ayam yang kuat, hangat, tapi murah. Ia berjalan keliling desa mencari bambu bekas, papan peti, bahkan sengkaratan yang masih bisa digunakan. Semua bahan dikumpulkannya satu persatu tanpa mengeluarkan banyak biaya. Ia membuat kandang berukuran 3 kali 2 meter, cukup untuk 12 ekor ayam. Lantainya tidak disemen, tapi dilapisi sekam padi dan serbuk gergaji. Ia mendengar dari peternak senior, campuran ini bisa menyerap kotoran dan menjaga kandang tetap kering. Saat malam tiba, udara desa yang dingin tidak lagi membuat ayam menggigil. Sekam yang sedikit hangat karena fermentasi alami menjaga suhu kandang tetap stabil. Penerangan pun sederhana. Ia hanya memasang lampu pijar 15 watt yang menyala malam hari. Selain memberi cahaya, panasnya membantu menjaga kehangatan. Setiap pagi ia membuka sebagian dinding bambu agar udara segar masuk dan sirkulasi tetap terjaga. Bau kotoran tidak terasa, ayam-ayam pun tampak nyaman. Dari perhitungan Raffi, pembuatan kandang hanya menghabiskan 700 ribu rupiah. Bambu bekas ia dapat gratis dari kebun pamannya. Paku dan jaring plastik dibeli di toko bangunan terdekat. Ia mencatat rapi semua pengeluaran di buku kecilnya. Di halaman terakhir ia menulis kalimat yang menjadi semangatnya setiap hari. Hemat bukan berarti murahan, asal dirawat dengan ilmu, hasilnya pasti memuaskan. Setiap sore ia duduk di depan kandangnya sambil menatap ayam-ayam yang mulai tumbuh. Bulunya mengilap, langkahnya lincah, dan matanya tajam. Ia tahu, kandang sederhana ini adalah awal dari kesuksesan yang lebih besar. Ia tidak punya banyak uang, tapi ia punya niat, kerja keras, dan keyakinan bahwa rezeki datang dari ketekunan serta restu Allah. Setelah kandang berdiri kokoh, Raffi mulai memikirkan hal paling penting dalam peternakan ayam, yaitu pakan. Ia tahu, biaya pakan bisa mencapai 70% dari total modal. Jika salah strategi, keuntungan bisa habis begitu saja. Maka ia mencari cara agar ayam tetap cepat besar tanpa harus beli pakan pabrikan yang mahal.
Setiap pagi Raffi berkeliling pasar tradisional. Ia meminta sisa dedak dari penggilingan beras, ampas tahu dari pedagang sayur, dan kulit singkong dari tukang gorengan. Semua itu ia kumpulkan, lalu dicampur dengan air bekas cucian beras dan sedikit gula merah cair. Campuran ini kemudian ia fermentasi selama 2 hari di ember tertutup. Hasilnya adalah pakan alami yang beraroma khas, disukai ayam, dan mengandung banyak nutrisi. Untuk menambah protein, ia juga membuat tepung maggot dari lalat hitam yang dibudidayakan di belakang rumah. Setiap kali ayam makan campuran pakan itu, pertumbuhannya makin cepat. Bulu mereka tampak lebih halus dan tubuhnya berisi. Dalam waktu 1 bulan, ayam-ayam Raffi sudah mulai terlihat gemuk dan sehat. Biaya pakan per bulan hanya sekitar Rp350.000, jauh lebih murah dibanding membeli pakan pabrikan. Ia menghitung dengan seksama, 1 ember pakan fermentasi bisa memberi makan 12 ayam selama 3 hari. Dalam catatannya, Raffi menulis, setiap butir pakan harus memberi hasil, bukan sekadar membuat ayam kenyang. Suatu sore, ketika ia menaburkan pakan ke dalam wadah, ayam-ayam itu berebut dengan semangat luar biasa. Suara kepakan sayap dan paruh yang beradu dengan ember plastik menjadi musik kemenangan bagi Raffi. Ia tersenyum puas. Dengan bahan seadanya, ayamnya tumbuh seolah diberi pakan mahal. Ia yakin, kerja cerdas seperti ini adalah jalan menuju panen besar. Hari-hari berlalu, ayam-ayam Raffi tumbuh semakin sehat. Namun ia sadar, tantangan sebenarnya bukan hanya membuat ayam cepat besar, tapi menjaga agar tidak mudah sakit. Ia sering mendengar cerita peternak lain yang kehilangan puluhan ayam hanya karena wabah tiba-tiba. Raffi tidak ingin mengalami hal serupa. Ia mulai mencari cara agar ayam tetap kuat tanpa bergantung pada obat-obatan kimia. Setiap pagi ia menyapu kandang, mengganti sekam yang lembab, dan menyemprot campuran air serai serta daun sirih yang direbus. Aromanya harum, tapi ampuh mengusir lalat dan bakteri. Ia juga menyiapkan air minum yang diberi tambahan jahe, kunyit, dan gula merah. Ramuan sederhana ini menjaga daya tahan tubuh ayam tetap stabil. Setiap minggu sekali, Raffi menjemur ayam-ayamnya di bawah sinar matahari pagi selama 1 jam. Cahaya hangat itu membantu membunuh kuman di bulu dan kulit ayam. Saat sore tiba, ia duduk sambil memperhatikan ayam-ayamnya bertengger tenang. Tidak ada yang lesu, tidak ada yang megap-megap. Semua tampak lincah dan ceria. Biaya perawatan pun sangat hemat. Hanya sekitar Rp150.000 per bulan, termasuk untuk sekam baru dan bahan ramuan alami. Ia mencatat setiap pengeluaran di buku kecilnya, memastikan semuanya terkendali. Bagi Raffi, kebersihan adalah vaksin terbaik. Ia lebih memilih menjaga sejak awal daripada menyesal di akhir. Suatu malam, hujan turun deras disertai angin kencang. Kandang bergoyang, suara petir terdengar keras. Namun ayam-ayam Raffi tetap tenang. Ia menyalakan lampu kecil di kandang, memastikan semuanya aman. Saat itu ia tersenyum lega, merasa perjuangannya tidak sia-sia. Ia tahu, kandangnya kini bukan sekadar tempat ternak, tapi simbol ketekunan dan kesabaran yang mulai membuahkan hasil. 3 bulan berlalu sejak Raffi memulai usahanya. Kini kandang sederhana itu berubah menjadi sumber rezeki yang tak pernah ia bayangkan. Ayam-ayamnya tumbuh sehat dan gemuk. Bobot rata-rata mencapai 2 kg per ekor. Saat para pedagang datang, mereka kagum melihat kondisi ayam kampung yang bersih dan aktif. Tanpa berpikir lama, semua ayam langsung dibeli dengan harga tinggi. Raffi menjual 1 ekor ayam seharga Rp90.000. Dari 12 ekor, ia mendapatkan total Rp1.800.000. Namun itu baru awal. Dari hasil penjualan tersebut, ia menyisihkan sebagian untuk membeli 20 bibit baru, memperluas kandang, dan menambah alat sederhana seperti timbangan dan wadah pakan besar. Dengan sistem perputaran yang ia ciptakan, setiap bulan ia bisa panen bergantian tanpa harus menunggu lama. Ia menghitung seluruh pengeluaran sejak awal. Modal awal Rp2 juta, ditambah biaya perawatan 3 bulan sekitar Rp1.200.000. Total modal Rp3.200.000. Sedangkan hasil panen pertama mencapai Rp4.500.000. Artinya, keuntungan bersihnya sekitar Rp1.300.000 hanya dalam 3 bulan, dan itu belum termasuk penjualan kotoran ayam yang ia olah menjadi pupuk dengan harga Rp5.000 per kilogram. Kandang yang dulu hanya dari bambu bekas kini mulai diperluas. Setiap kali ia melihat ayam baru menetas, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia teringat masa-masa sulit saat pertama kali menggali tanah untuk menancapkan tiang bambu. Kini setiap tiang itu menjadi saksi kerja kerasnya.
Sore itu, Raffi berdiri di depan kandang sambil membawa catatan hasil penjualan. Cahaya jingga matahari sore menyinari wajahnya yang penuh rasa syukur. Ia tersenyum lebar, mengangkat tangannya pelan, berucap dengan lirih, "Terima kasih ya Allah, dari modal kecil ini engkau beri hasil yang besar." Dari sinilah kisah suksesnya benar-benar dimulai. Dari kandang bambu bekas hingga panen jutaan rupiah, perjalanan Raffi membuktikan bahwa kesuksesan tidak selalu menunggu modal besar. Cukup dengan ilmu yang tepat, niat yang tulus, dan kerja keras yang konsisten, rezeki akan datang dengan cara yang tak terduga. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin memulai usaha dari nol. Jangan pernah takut mencoba, karena dari langkah kecil seperti inilah masa depan bisa berubah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, beri like, share video ini, dan tuliskan di kolom komentar usaha apa yang ingin Anda mulai berikutnya. Semoga Allah membalas setiap dukungan Anda dengan kelimpahan rezeki dan keberkahan yang tak terhingga. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat membangun usaha dari desa untuk Indonesia yang lebih mandiri.